Hai, selamat datang kembali di alur cerita film Rudy Arjuna Putra. Kali ini DEK akan membawakan alur cerita dari film yang berjudul Arkadian yang rilis pada tahun 2024. Film ini bercerita tentang perjuangan hidup satu keluarga setelah peradaban manusia hancur karena serangan virus yang merubah manusia menjadi monster. Film ini dibintangi oleh Nicolas Cage, Jaden Martell, dan Sadie Sopral. Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita filmnya. Inilah dia, Arkadian 2024. Pada suatu hari, seorang pria yang bernama Paul menyelinap di gang-gang kecil kota, berusaha menghindari kekacauan yang terjadi di pusat kota. Orang-orang terinfeksi virus aneh dari serangga, membuat mereka berubah menjadi monster. Paul berhasil menyelamatkan diri dan kabur menuju peternakan bersama kedua anak kembarnya yang bernama Thomas dan Joseph. 15 tahun kemudian, di saat sore menjelang, Paul berdiri di depan rumah menunggu putranya Thomas pulang. Di dalam rumah, Joseph memberitahu Paul kalau hari sudah mulai gelap. Saat Paul berniat pergi menyusul Thomas, tiba-tiba anak itu muncul. Paul pun mengajak Thomas untuk bergegas masuk ke dalam rumah. Paul mengunci setiap pintu dan jendela di rumahnya, karena monster-monster yang ada di luar sana menyerang ketika malam hari. Setelah memastikan semua pintu dan jendela tertutup, mereka bertiga pun makan malam. Thomas merupakan pemuda yang lebih suka petualangan di luar rumah, sementara Joseph lebih suka membaca buku dan belajar di dalam rumah. Setelah makan malam, tiba-tiba anjing mereka, Rocco, mendeteksi ada sesuatu yang datang. Mereka lalu mendengar pintu rumah didobrak dengan keras. Sesuatu berusaha menghancurkan pintu. Paul dan Thomas pun berusaha menahan pintu sekuat tenaga. Beberapa saat kemudian, suasana kembali tenang. Keesokan paginya, Paul mengecek pintu yang semalam didobrak. Pintu itu penuh dengan bekas cakaran yang terdapat banyak serangga. Paul lalu mengajak Thomas dan Joseph mengambil kayu untuk memperbaiki pintu itu. Thomas meminta izin untuk pergi ke peternakan milik Ross. Namun Paul menyuruh Thomas menyelesaikan pekerjaan terlebih dahulu, baru dia bisa pergi. Paul kemudian melihat Joseph sedang sibuk memperbaiki mobil. Joseph sudah berusaha berkali-kali, namun masih saja belum bisa menyalakan mobil itu. Padahal jika mobil itu bisa dinyalakan, mereka bisa pergi. Siapa tahu di luar sana masih ada sekelompok manusia yang berhasil bertahan hidup untuk meminta bantuan. Joseph sudah bosan selalu bersembunyi. Dia ingin melawan para monster itu, akibat infeksi yang merubah banyak orang menjadi monster. Paul lalu membantu Joseph memperbaiki mobil dan berhasil mobil itu dinyalakan. I just swapped the relays. I'm an idiot. Paul kemudian mengajar Joseph mengemudi. Setelah Joseph bisa mengemudi dengan benar, Paul menyuruh Thomas menemani Joseph mencari perlengkapan yang mungkin bisa mereka manfaatkan di luar sana. Thomas pun protes karena Paul sudah berjanji akan membiarkan Thomas pergi ke peternakan milik Ross setelah dia mengerjakan semua tugasnya. Namun Paul bersikeras menyuruh Thomas menemani Joseph. Thomas pun tidak bisa menolak perintah ayahnya itu. Di tengah perjalanan, Thomas menyalahkan Joseph yang lemah. Akibatnya, Paul menyuruh Thomas menjaga Joseph, membuatnya tidak bisa pergi ke peternakan Ross. Joseph pun tak terima dengan perkataan Thomas itu. Joseph menyuruh Thomas untuk pergi kemanapun ia mau, karena Joseph tidak membutuhkan bantuan Thomas. Thomas kemudian turun dari mobil. Thomas membiarkan Joseph pergi sendirian. Nanti Thomas akan kembali ke tempat itu sebelum matahari terbenam. Mereka berdua akan pulang ke rumah bersama-sama. Thomas pun langsung berlari menuju peternakan milik Ross. Peternakan itu jauh lebih besar dari milik ayahnya. Thomas membantu pekerjaan di sana. Namun alasan sebenarnya setiap hari dia datang ke sini adalah dia ingin bertemu dengan Putri Ross yang bernama Charlotte. Charlotte yang ternyata juga menyukai Thomas, langsung mengajak Thomas berduaan di bawah pohon.
Sementara itu di dermaga, Yosef mengambil papan kayu di dalam reruntuhan kapal. Tiba-tiba Yosef dikerubuti oleh serangga. Untung saja dia bisa kabur. Di saat matahari mulai tenggelam, Thomas memutuskan untuk pulang. Namun Thomas terpeleset hingga terjerumus masuk ke dalam lubang. Di tempat lain, Yosef menunggu Thomas di tempat yang dijanjikan. Namun Thomas tak kunjung datang. Karena waktu sudah hampir malam, Yosef memutuskan untuk kembali ke rumah. Karena dia pikir Thomas juga pasti sudah pulang. Namun ternyata Thomas tidak ada di rumah. Paul yang khawatir langsung memutuskan untuk pergi mencari Thomas. Yosef ingin ikut, namun Paul melarangnya. Paul meminta Yosef tetap berada di dalam rumah. Di tempat lain, Thomas akhirnya sadar. Dia menyalakan korek untuk penerangan. Tadi sangka di dalam lubang, dia melihat tangan monster-monster itu berusaha menyerang Thomas. Untung saja, Paul datang tepat waktu dan kemudian membunuh monster itu. Paul kemudian turun. Dia merasa lega karena Thomas baik-baik saja. Karena medan untuk naik lumayan berat, Paul mengajak Thomas menginap di gua yang ada di tempat itu sampai pagi. Jadi mereka harus menutup akses pintu masuk. Sementara itu di rumah, seekor monster memasukkan tangannya ke dalam rumah. Berusaha menggapai Yosef yang sedang tidur, namun gagal. Monster itu kemudian masuk ke dalam rumah perlahan-lahan. Ternyata Yosef memang sengaja memancing monster itu untuk masuk. Dia kemudian menarik jebakan dan berhasil menangkap monster itu. Di tempat lain, Paul dan Thomas harus menghadapi monster yang mencoba mencebol masuk. Paul menyalakan api untuk menyerang para monster. Namun ternyata, monster-monster itu menggali tanah untuk masuk karena akses keluar sudah terlanjur ditutup batu. Paul yang putus asa menaruh peledak di pintu dan menyuruh Thomas untuk menjauh. Paul pun meledakkan bom itu. Keesokan harinya di rumah, Yosef melihat Paul dan Thomas belum kembali. Yosef akhirnya mencari keluarga itu dengan mobil. Di tengah hutan, Thomas keluar dari tumpukan tanah sambil menyeret Paul yang sudah tak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian, Yosef pun datang. Mereka berdua lalu membawa Paul yang terluka pulang menggunakan mobil. Thomas dan Yosef tidak tahu harus berbuat apa, karena mereka tidak mempunyai stok obat-obatan untuk mengobati Paul. Okay, if he gets some rest. Di dalam kamar, Thomas melihat kandang yang tertutupi kain. Yosef menjelaskan kalau semalam dia berhasil menangkap salah satu monster. Thomas ingin membuka kain, namun Yosef melarangnya karena itu sangat berbahaya. Yosef memberitahu kalau semalam hanya ada 2 monster yang menyerang rumah ini, dan Yosef menangkap salah satunya. Yosef merasa ada yang aneh karena selama ini monster datang menyerang secara bergelombol. Thomas kemudian berkata kalau dia pernah membunuh salah satu monster. Yosef pun tak percaya. Yosef berkata kalau dia akan membunuh monster yang ada di dalam kamar untuk membuktikannya. Thomas dan Yosef pun kembali masuk ke dalam kamar. Mereka lalu tidak sengaja membuka kandang. Monster itu pun keluar dan bersembunyi di pojokan kamar. Monster itu kemudian maju menyerang Thomas. Untung saja Yosef menusuknya dengan kayu. Thomas lalu memenggal kepala monster itu dengan kapak. Yosef sedikit kecewa karena tadinya dia ingin mempelajari monster itu. Yosef akhirnya membedah tubuh monster itu. Tubuh monster itu dikeruputi oleh serangga. Yosef lalu meneliti organ-organ dalam monster itu. Thomas kemudian datang menemui Yosef. Dia menyarankan membawa Paul yang terluka ke peternakan Ross. Thomas akan meminta tolong kepada Ross karena mereka pasti mempunyai stok obat-obatan.
Namun Yosef tidak yakin mereka akan mau membantunya. Mereka berdua akhirnya membawa Paul pergi ke peternakan Ross. How did they come get me? I slipped in medicine, or if until he gets better. Sesampainya di peternakan, ternyata Tuan dan Nyonya Ross tidak mau membantu Paul yang sedang sakit parah. Mereka beralasan kalau stok obat-obatan yang mereka miliki sangat terbatas. Yang bisa mereka bantu ialah mereka akan memperbolehkan Thomas tinggal di sini untuk mengurangi pengeluaran makan milik Paul. Thomas tentu saja tidak mau. Dia tidak ingin meninggalkan Yosef dan ayahnya. Namun Yosef malah menyuruh Thomas tinggal di peternakan Ross, karena menurutnya ini semua adalah salah Thomas yang tidak mendengarkan nasihat ayahnya. Thomas yang marah mendengar hal itu langsung menghajar Yosef. Beberapa saat kemudian, Thomas pun tersadar dan kemudian melepaskan Yosef. Dia membiarkan Yosef serta ayahnya pergi. Pak Ross lalu menyuruh Charlotte mengantar Thomas menuju kamarnya. Di jalanan, Yosef melihat gerombolan kambing di peternakan Ross berlari ketakutan. Dia juga melihat gundukan tanah di mana-mana. Yosef pun memiliki firasat kalau para monster akan menyerang peternakan Ross dengan menggali tanah. Sementara itu, diam-diam Thomas berusaha mencari obat milik keluarga Ross. Charlotte kemudian datang mempergokinya. Thomas akhirnya berkata jujur kalau dia butuh obat untuk mengobati ayahnya. Thomas memohon kepada Charlotte untuk memberinya obat. Charlotte akhirnya mengambilkan obat-obatan untuk Thomas. Thomas kemudian berpamitan untuk pulang meskipun hari sudah mulai gelap. Namun Thomas tetap harus segera pulang. Di jalanan, Thomas dihadang oleh pegawai peternakan yang bernama Hobbs. Thomas terpaksa berhenti karena Hobbs membawa senapan. Melihat Thomas membawa botol obat, Hobbs menuduh Thomas telah mencuri obat. Thomas pun menjelaskan kalau obat itu diberikan oleh Charlotte. Namun Hobbs tidak percaya. Dia langsung menangkap Thomas. Di tempat lain, Yosef menutup semua jendela dan pintu rumahnya seperti biasa. Tiba-tiba Yosef terjatuh karena ada lubang di lantai rumahnya. Ternyata itu adalah lubang yang digunakan monster untuk masuk ke dalam rumah ini. Di peternakan, Thomas diikat oleh Hobbs dan pekerja lainnya. Ternyata semua pekerja di peternakan itu cemburu karena Thomas adalah pegawai yang disayang oleh Tuan Ross. Hobbs berniat menembak Thomas karena Thomas ketahuan mencuri. Namun tiba-tiba Hobbs ditarik sesuatu ke dalam tanah. Beberapa monster kemudian muncul dan menyerang. Dalam sekejap, peternakan Ross dikuasai oleh monster. Orang tua Charlotte juga tewas diserang oleh monster. Charlotte berhasil menyelamatkan diri dengan menembak beberapa monster. Charlotte lalu menolong Thomas dan bergegas pergi dari sana. Di tempat lain, Yosef berusaha menutupi lubang dengan berbagai macam benda. Tiba-tiba, dia mendengar suara dari depan pintu. Ternyata itu adalah Thomas dan Charlotte yang datang. Thomas menceritakan kalau peternakan Ross telah diserang oleh sekumpulan monster. Thomas kemudian menyerahkan obat untuk mengobati Paul. Setelah diberi obat, Paul akhirnya bisa sadar. Yosef mengambil beberapa barang dari gudang dengan dibantu oleh Thomas dan Charlotte. Yosef meminta bantuan Thomas dan Charlotte berjaga-jaga, sementara dirinya akan merakit bahan peledak di ruangan lain. Monster mulai muncul dari dalam lubang. Charlotte pun bersiap-siap dengan senapannya. Sementara Thomas mengambil sebuah pisau. Tak hanya dari lubang, monster juga masuk lewat cerobong asap. Thomas dan Charlotte pun berhasil membunuh 2 monster. Namun monster lainnya terus-terusan muncul. Mereka lalu naik menemui Yosef. Yosef meminta bantuan Thomas untuk memindahkan box freezer.
Tiba-tiba Paul muncul dengan sempoyongan karena dia baru saja sembuh. Paul lalu mengambil senapan Charlotte untuk menembak monster yang muncul dari belakang. Dari belakang, segerombolan monster terlihat muncul. Paul berusaha menyerang monster-monster itu. Yosef mengajak ayahnya untuk kabur. Namun Paul malah memutuskan menutup pintu untuk melindungi anak-anaknya itu. Paul berniat mengorbankan diri melawan para monster. Yosef pun histeris memanggil-manggil ayahnya. Melihat hal ini, Thomas berusaha menenangkan Yosef. Thomas berkata kalau itu adalah yang terbaik untuk mereka. Yosef, Thomas, dan Charlotte kemudian masuk ke dalam kulkas. Ledakan hebat pun terjadi, menghancurkan rumah bersama para monster yang ada di dalamnya. Yosef, Thomas, dan Charlotte berusaha bertahan di dalam kulkas yang berguncang. Setelah situasi kembali tenang, mereka bertiga kemudian keluar. Yosef dan Thomas berusaha mencari Paul di puing-puing rumahnya. Namun monster tiba-tiba kembali menyerang. Mereka bertiga lalu naik ke dalam mobil dan kemudian pergi dari sana. Para monster dengan tubuh yang masih terbakar bergerombol mengejar ketiga anak itu. Charlotte mengatakan kalau dia kehabisan peluru. Saat monster mendekat, Charlotte menyerang sekumpulan monster dengan senapannya. Para monster itu akhirnya tumbang karena terbakar hingga gosong. Mereka bertiga pun akhirnya berhasil lolos dari kejaran monster. Keesokan harinya, mereka menguburkan orang tua mereka dengan layak. Mereka lalu memutuskan untuk pergi mencari orang-orang yang berhasil selamat dari bencana ini. Dan berakhirlah alur cerita film Arkadian ini.